bil rukuk. Walakin makana inda al-aba fala yaqti ahadun bi syafa'ah. Ila akhir hadis, usikum ala sini Allah. Faqad fazal muttaqun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wanfa'na 'ala ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur di pagi hari ini bisa berkumpul di majelis taklim. Ini masih fokus kan? Halo Bu. Ibu-ibu dolanan pelendungan membeledos. Jadi bapak-bapaknya dulu. Jemaah rahimahullah, kita bersyukur atas karunia nikmat yang melekat pada diri kita. Ibnu Qudamah mengatakan, la yaqimu nikmah illa bisalasa. Nikmat yang Allah berikan itu nanti tidak akan awet kecuali dengan 3 cara. Pertama bisyukrihi, yang kedua adalah bitasarrufihi, dibagi. Kemudian yang ketiga adalah binafsihi, dimanfaatkan untuk kebaikan. Karena semua nikmat yang tidak bermanfaat untuk akhirat atau tidak mendekatkan kita kepada Allah itu nanti jadi malapetaka. Katakan kullu nikmatin la yuqarribuna ila Allah falahu minal masalih. Semua nikmat yang tidak mendekatkan kita kepada Allah maka itu jadi malapetaka. Maka nikmat yang sangat besar tadi saya menyaksikan anak-anak ya dilantik dengan bacaan Al-Quran, ada 2 juz, ada yang 1,5 juz untuk ukuran TK. Oh, masya Allah itu. Kalau TK umum itu paling lagunya ya balonku ada 5 kayak rupa-rupa warnanya. Di situ kan ada hijau, kuning, kelabu, merah, muda, biru, tapi yang meledos malah balon hijau. Kan aneh kan mikir-mikir lagu itu kan piye loh. Balon disebut di situ itu. Oh, pembodohan tenan itu. Jamaah rahimahullah, terus manfaatnya apa itu lagu-lagu kan gitu. Kemudian ketika diajarkan Al-Quran, ini merupakan perkara yang menjadi bermanfaat bagi orang. Urip dhewe tadi. Karena jine apa piye. Nabi menjelaskan ya, ketika kita punya anak yang baik, itu merupakan rezeki yang paling utama. Jadi kita jangan nganggap rezeki itu hanya duit, rumah, mobil, itu mah dunia. Kalau Syekh Utsaimin itu menjelaskan nikmat ini terbagi 2. Ada usul nikmat, nikmat inti, sama furu'un nikmat, nikmat cabang. Duit, rumah, mobil, pakaian bagus itu nikmat cabang. Karena orang kafir itu dikasih. Tapi kalau dia paham agama, dia punya iman, itu adalah usul nikmat, nikmat yang paling inti. Kenapa? Karena Nabi mengatakan inna wa yu'ti dunya ala ma yuhibbu wa ma la yuhibbuhu. Allah itu kalau ngasih dunia ke orang kafir, ke orang mukmin, orang yang dicintai sama enggak dicintai dikasih semuanya. Tapi kalau ngasih ilmu atau ngasih iman ini hanya kepada yang dicintai, maka itu nikmat inti. Kenapa nikmat inti? Coba antum lihat, semua manusia kan ada senang, ada enggak senang, ada baik sama enggak baik. Itu enggak berlaku bagi orang beriman. Karena semua orang beriman itu baik semuanya. Semua orang beriman itu senang semua. Sampai Nabi mengatakan ajaib, orang mukmin itu aneh. Ajaib betul. Kenapa? In kana amruhu khairun kulluh. Semua yang menimpa orang mukmin menjadi kebaikan. Inna sabahu sarra sakara wa kana khairun lahu. Kalau dapat kelapangan, kesehatan, kenikmatan, istrinya cantik, itu baik untuk dia dan dia bersyukur. Wa inna sabahu dharra, kalau dia kena musibah, kesulitan, kemudian miskin atau suaminya jelek, sabar, dia sabar. Dan itu juga baik untuk dia. Apa yang bikin susah? Suami punya istri cantik bersyukur, istri punya suami jelek sabar. Sabar sama syukur menghantar kepada surga. Iki aku nek geser iki mati kok iki. Gitu. Ini sing nganggo kabel kurang banter. Dan cacing-cacing ini harus banter ini. Jamaah rahimahullah, maka anugerah yang sangat besar itu Nabi mengatakan ketika antum punya anak yang berbakti, anak yang baik, indikasi anak baik itu ya paham agama. Karena standar baik itu bukan dari alma maternya, bukan dari sekolahnya, enggak.
standar anak itu dikatakan baik itu kalau dia paham agama. Makanya nggak mungkin anak itu iso baik, iso berbakti, dan nggak mungkin anak itu jadi rezeki kalau tidak diajari ilmu agama. Maka nasihat Imam Syafi'i malamnya tuh menurut musahatan, siapa orang tua yang nggak mau susah maksa anaknya untuk belajar agama walaupun sebentar, nggak mau capek, nggak mau repot, nggak mau mengeluarkan biaya, maka dia nanti akan disiksa dengan kebodohan anaknya itu sepanjang hidupnya. Jadi mendingan reposo sebentar, tapi nanti anak itu jadi baik, kemudian berbakti sama kita, jadi rezeki yang besar, daripada kita nggak mau reposo sebentar, akhirnya anak itu menyusahkan orang tua sampai mati, sampai kita jadi mbah-mbah aja, gede-gede masih kan. Anak sudah punya anak, berarti harus punya cucu tau itu. Masih menyusahkan. Jawab rahimahullah. Maka Nabi mengatakan gini, ya mawahabarujul min rizkin a'zamu min waladin sholih. Tidak ada anugerah yang lebih besar bagi seorang bapak kaitan dengan rezeki itu malahkan anak yang berbakti. Kalau punya poin-poin rezeki yang pokok itu mesti akan bahagia. Nabi mengatakan ya sitatu min sa'adah, 6 hal yang membuat bahagia. Apa itu? Pertama faham agama. Yang kedua adalah al-auladul abror, anak yang berbakti. Yang ketiga zaujah sholihah, istri yang sholihah. Cantik rapopo penting sholihah. Yang keempat apa? Kata Nabi itu adalah karena kasbuhu fi biladhi, rezekinya dekat rumah. Terus itu rezeki kafe itu. Walaupun antum punya banyak duit, tapi suaminya di Korea sana, ya bisa berbuat baik sama istrinya, tidur sendirian ya gitu. Umar bin Khattab mengatakan nggak akan bahagia kalau dia itu nggak pernah makan daging, atau nggak bisa nyimpen daging, atau nggak bisa tidur dengan daging, atau nggak bisa masukkan daging. Itu kata Umar, ini maaf ini ilmu ini harus tak sampaikan. Oh dikira sensitif. Ini ilmu masalahnya, karena banyak orang yang nggak sadar perasaan itu rezeki sebetulnya duitnya oke. Yang itu loh seberapa? Misalnya kita punya duit banyak, punya rumah bagus, ditempati itu loh sepiro. Misalnya punya rumah sampai ratusan, kan yang dipakai ya cuma satu toh. Punya baju sampai 1000 setel, memangnya 1000 setel juga barang apa piye? Kayak wong edan. Misalnya punya sendal koleksinya sepatu itu koleksinya sampai 45 kayak Sahrini kayak misalnya gue sepatu 45 koleksi ini memang iso juga barang direnteng-renteng kayak sepur barang yang menjadi rezeki kita itu kata Nabi cuma 3. Ma'akal tafakunaita yang kamu makan jadi kotoran, wa ma'alamistabamdoita yang kamu gunakan jadi sampah, yang ketiga wa ma'tasadaka fa'ajarita yang kamu sedekahkan. Nanti yang duit yang menjadi resmi milik kita itu sedekahkan, karena yang kita simpan itu nanti hilang, direbut orang, makanya celaka dan rugi. Kata Nabi kelompok yang rugi, celaka, keterlaluan. Siapa mereka? Itu adalah ghaniyun sakhi, orang kaya tapi pelit. Kenapa? Dia capek waktunya ngejar dunia, hidupnya habis berjuang untuk mengejar dunia, tapi dunia yang dia dapat dia tinggal, kemudian dia mati tidak dibawa, kemudian dunianya dinikmati orang lain, dan dunia yang dia perjuangkan tidak memberikan apa-apa ke dia kecuali 1 cuil tanah, itu pun untuk ngubur dia. Jenenge loan itu kayak gitu itu. Makanya mendingan kita punya habis itu nggak apa-apa. Misalnya punya duit penting itu SPP kagian, dapat duit lagi anak wisuda bayar meneh dapat. Jadi sirkulasinya nek bahasa Inggrisnya seser ngono, wah bagus, mlebu metu. Itu bagus itu kelompok yang dicintai Allah itu. Jangan sampai mlebu ora metu, mlebu simpen, mlebu tembloke, mlebu pareti, mlebu kebole brankas, mati. Wah, kowe ditakoki malaikat, duitmu mana? Tak simpen. Terus hidup untuk apa? Ngejar duit. Duitnya mana? Tak tinggal. Terus kamu bakal akhirat nggak ada on itu. Dikonyo-konyo malaikat nanti. Jamaah rahimahullah, maka ini merupakan anugerah besar. Coba bayangkan di Indonesia ini ada anak kecil seumuran tadi bocah-bocah yang berdiri tadi itu mirip-mirip kayak Imam Syafi'i karena 4 tahun hafal Quran. Namanya Musa, rumahnya daerah sana Belitung, dan saya pernah mampir tapi belum ke rumahnya yang berhukumnya itu ya, karena tugas dakwah ya. Itu bapaknya aja nggak terkenal itu, dulu
di RT ya untuk disepelekan. Tapi ketika anaknya ini pinter Quran, diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Karena Nabi mengatakan, Inna wa yarfa'u biyadal kitab wa qawaman. Allah akan mengangkat derajat manusia dengan Al-Quran. Oh, cuma manusia apapun bisa dengan manusia. Kertas ini, kertas kalau kertas koran itu kan nggak ada nilainya loh, injak-injak nggak ada harganya. Tapi kalau Quran coba mulia, siapa berani injak Quran? Terakhir atau gimana? Itu nggak mungkin. Makanya kertas saja satu untuk nulis Quran. Quran itu masalahnya kenapa hina? Karena isinya sampah, beritanya bohong semuanya. Dulu pas awal-awal saya di Jakarta, saya kecilnya di Jakarta loh, meneng-meneng bapak ibu saya Jakarta. Itu kalau pagi ada berita Solo apa Jakarta Kota atau apa namanya berita-berita koran tak wajah. Sekarang saya ngerti koran gue sebel tenan. Kenapa? Karena isinya itu bohong kabeh, nggak ada yang benar kecuali dua, harganya sama tanggalnya. Yang koran itu tanggal itu baru regane itu bener. Isinya hapus kabeh itu. Makanya terhina. Coba kalau Al-Quran karena nggak ada kebohongan di situ, mulia, Allah angkat derajatnya. Apalagi manusia. Itu Musa ketika Musa bawa tilawatil Quran di Mesir sana itu juara 1 untuk umur 4 tahun juga. Akhirnya Masya Allah Presiden Mesir cium tangan, Presiden Mesir tuh cium tangan sama anak kecil itu. Masya Allah saking mulianya sampai kemudian pemerintah Saudi ngasih hadiah Musa dihajikan terus sama suaminya, bapaknya, ibunya, gurunya, dihajikan semuanya sampai kemudian disangoni 100 juta sampai kemudian dapat penghargaan dan sebagainya. Masya Allah itu kemuliaannya presiden ya sana Arab sana yang ngasih penghargaan. Nah aku presiden Indonesia aku ya tak kayak penghargaan ini termasuk tadi madem-mademnya tak amplopin kabeh loh. Nah aku presiden Indonesia saat itu ide ngono lho. Ya lah. Aku tak takoni ibumu menis ora, menis tak tambahi. Gitu. Kan yang presidennya kalau mau kaya apa teh memperhatikan sebab ini ngono kuwi. Atau ulama itu atau di penjara karena alasan nikah kayak anak kerumunan bahasa artis kerumun malah dihadiri. Antum caranya kalau pengen supaya aman nanti kalau mengadakan pernikahan itu ditempeli fotonya itu aman, nanti dihadiri Bapak Presiden aman itu. Subhanallah itu anugerah. Makanya kesempatan untuk pagi hari ini saya nukilkan satu wasiat nasihat Rasulullah Rasulullah kepada kita. Ini kaitan dengan perkara untuk orang tua. Nabi pernah nanyakan ke sahabat. Tadi saya sampaikan di mukadimah. Ya, wahai sahabat, atadruna anir rukum? Kamu tahu enggak? Kamu tahu enggak tentang siapa bapak yang mandul? Nah, kira-kira nih antum ditanya, kira-kira gimana Pak? Bapak mandul itu gimana? Enggak, jawabannya antum mesti sama sih. Rakyat atau bapak ya, nanti jawabannya pasti bapak yang nggak punya anak gitu. Kata sahabat juga gitu, sahabat ngomong ma'indakumul aulad ya bapak yang nggak punya anak. Akhirnya Nabi ngasih tahu falaisa daka birukum, orang untuk kuwi disebut mandul itu nggak gitu. Tapi kata Nabi apa? Yang disebut bapak mandul itu mangkana indakumul aulad fala ya'ti ahadun bisyafa'ah. Bapak yang mandul itu punya anak padahal jumlahnya juga banyak, tapi nggak ada satupun di antara anaknya itu yang bisa memberi syafaat pertolongan nanti pada hari kiamat. Masya Allah. Ini baterainya ada entek kok gitu masih gitu. Jadi gini, anugerah terbesar nanti di akhirat, aset yang paling mahal untuk orang tua itu adalah ketika punya anak yang anak itu soleh, kemudian dengan kesolehan anak itu bisa ngatrol orang tuanya yang harusnya di neraka menjadi masuk surga. Karena gini, setiap manusia nanti anak-anak itu ketika mau masuk surga, nyata itu ketika mereka sudah di pintu surga, ini anaknya itu nonton di surga itu, aduh nggak bapaknya. Akhirnya ketika dia nonton anak yang mau masuk surga itu nonton di surga nggak ada bapaknya, dia ngomong kepada Allah. Ketika dikatakan ke anak soleh itu, ada hadis dari riwayat Muslim itu Nabi mengatakan ya yuqalu liwaladun soleh, dikatakan kepada anak soleh udkhulal jannah, membawa anak-anak silakan masuk surga. Gimana jawaban penduduk surga tadi, anak tadi? Dia mengatakan ya Rabbana la adkhulaha hatta sar'a. Ya Allah, saya nggak masuk surga dulu kecuali saya masuk surganya bareng dengan bapak dan ibu saya.
Akhirnya bapak yang harusnya tidak di surga, tapi karena barokah punya anak yang soleh, itu kemudian ditolong oleh anaknya kemudian masuk surga. Itu ya kalau kita punya anak walaupun jumlahnya 10, tapi semuanya satu pun nggak ada yang mandul. Ada di Tawangmangu ini, tak ceritakan demi apa ini terjadi betul-betul. Ada ibu anaknya 13, wabeh bagi wong kabeh anak jadi keong, subuh wabeh pokoknya. Ada yang jadi camat di Kemayoran, ada yang jadi menteri di mana itu, ya menteri pokoknya nggak tahu menteri apa, pokoknya subuh terkenal orang. Ada yang di Australia, ada yang di Amerika satu. Kemarin pas mati, ibunya mati, satu pun anaknya nggak ada yang pulang. Rakyatnya sih mulai mati itu. Bahasa dikubur lagi, udah mulai mangkat. Yang dibutuhkan orang tua itu bukan pinternya anak, bukan jabatan anak, maksudnya pinter gelar-gelar itu mau enggak, ini toh. Tapi yang dibutuhkan itu adalah baktinya anak. Nanti kalau mati anak itu bisa mendoakan dia. Itu bapak mandul kata Nabi gitu. Dan Nabi ngasih tahu, atadaruna anil yatim. Nah sekarang kamu tahu nggak anak yatim? Qala ma indakumul abah. Sahabat jawabnya sama. Ya, anak yang nggak punya bapak. Gimana jawaban Nabi? Malaisa takabil yatim. Orang menukui disebut yatim itu bukan kayak gitu. Tapi antum ngerti yatim kata Nabi, makanya idamul aba fala yusib fi tarbiyatihi. Tapi anak yang sebetulnya dia itu punya bapak, tapi bapaknya tuh nggak pernah gembleng dia, nggak pernah ngajari dia. Itu anak yatim itu. Saya kesini tadi banyak anak yatim itu. Dia tuh remaja-remaja, bahkan kalau pulang taklim itu jam 11 malam, jam 12 malam, bocah nom-nom pacaran, ngopi-ngopi, nang cuma Rasul ku ning dalan aja pacaran kabeh. Iki apa anak yatim kabeh ngono piye? Coba, iki apa ora dibakat ngono piye? Itu namanya bapak biologis itu, bukan bapak ideologis. Harusnya bapak itu punya misi untuk membuat anaknya itu penerus sujud dia, penerus ibadah dia. Nanti kalau dia mati itu ibadah dia diteruskan anak-anaknya. Kalau dia mati dakwah dia bisa diteruskan anaknya. Makanya kita nggak usah iman-iman. Kalau untuk anak itu nggak usah iman-iman. Sebenarnya untuk kebaikan, untuk urusan agama, anak dipondokkan, bayar pondok rasa iman. Oh ya orang di duit lah ya toh, duit kita untuk iman-iman. Pokoknya urusan jangan sampai memberatkan untuk urusan agama, bayar saja. Kenapa? Karena antum mencetak anak untuk meneruskan ibadah kita. Jadi duit yang keluar untuk anak dalam urusan agama ini seperti biaya agama Allah Ta'ala. Biaya agama Allah kok eman-eman menurut ya sedekah loh kan gitu itu. Gak akan berkurang duit kita dengan duit itu. Allah Ta'ala rahmatullah. Maka jangan sampai kemudian kita jadi orang tua yang menjadikan anak kita yatim. Nah, terus gimana caranya biar anak ini bisa baik, kemudian orang tua tidak disebut mandul tadi? Sebetulnya ada contoh dari dari Nabi Yakub alaihissalam dalam surat yang saya baca tadi, surat Al-Baqarah ayat 134. Itu Allah mengatakan tentang pelajaran yang kita lihat dan kita ambil dari proses ketika Nabi Yakub mau meninggal. Am kuntum syuhada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada. Apakah kamu enggak perhatikan idza hadara Yaqubul maut, ketika Nabi Yakub mau meninggal, kondisi sakaratul maut. Apa yang dia lakukan? Qalu li banihi, anaknya dikumpulkan terus dia ngomong, "Ma ta'buduna min ba'di." Nah, nanti ini bapak meninggal, kira-kira kamu itu nyembah siapa? Qalu, maka anaknya mengatakan, "Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq illahu wahida wa nahnu lahu muslimun." Wahai bapak, nanti kalau bapak meninggal kami akan nyembah ilah yang bapak sembah sebagaimana ilah Nabi bapak kita Nabi Ibrahim, Ishaq, Yakub, ilah wahida yang itu ilahnya satu, dan kita semuanya muslimun akan menjadi orang yang Islamnya baik. Gitu. Akhirnya bapaknya bahagia dengar jawaban anaknya. Ini indikasi keberhasilan orang tua. Itu bukan dari sugihnya anak dah, atau anaknya jadi kuliah kabeh, orangnya jadi profesor kabeh, atau punya gelar kabeh. Dah, standar berhasilnya orang tua ketika orang tua mati, anaknya itu paham hidup cara Islam dan paham hidup itu mau ngapain, yaitu nyembah apa gitu loh. Walaupun gini-gini, Bu, dengerin ngono lho, Bu. Ya loh, aku itu mau isuk ke Purworejo lho. Mampu kecepatan super. Bayangkan jam subuh mangkat sampai sini jam 10 ini. Purworejo Kebumen ngono, Kebumen.
melewati tawang namu aku nggur mampir 5 menit tok. Setor muka sih bego ngecek iman langsung makan temennya. Coba rahimahullah ini penting ini. Ya toh, dari ayat ini ayat itu ukuran keberhasilan orang tua. Kalau di zoom lebih luas, zoom lebih kecil ya dilebarkan lagi, berarti kaitan dengan pendidikan sekolah itu standar berhasilnya menurut ayat tadi ada 2. Pertama, piye carane anak didiknya itu paham tauhid, paham siapa Rob yang disembah, sama yang kedua dia paham hidupnya cara Islam. Walaupun sekolah itu SPP ini mahal, walaupun anak itu ranking terus, TK favorit, ranking SD untuk beasiswa terus, SMP paling favorit, SMA kuliah sampai luar negeri itu beasiswa terus, saking pinternya IP-nya 4 sekalipun toh. Tapi bahasa ditanya, dia sampai luar negeri itu sampai bisa bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa wabah iso 7 bahasa dunia dia bisa. Ya toh, itu ketika ditanya, "Nak, kamu sudah keliling-keliling alam dunia. Sekarang saya tanya, murid para pokok, ambut?" Terus dia nggak ngerti hidup cara Islam. Ya, murid ya seperti mengalir air. Oh, gagal. Kebalikannya, walaupun sekolah kita merana listrik, merana sinyal, SPP ini murah. Tapi kalau anak itu paham siapa Rob yang disembah, berhasil. Pondok ya gitu, jangan tertipu dengan body tampilannya, pondoknya samar, gedungnya lux mewah, nang warung kabeh, makanan full, menunya kelas SOP standar dinas, apa kayak makanan. Tapi anak di situ tuh nggak paham siapa Robnya, harus ngapain sekolah kayak gitu. Walaupun di pondok kita yang desa loh, ya toh, di situ apa namanya kena banjir sepatunya jadi perahu kabeh sekalipun toh. Aku ngalami dari pondok kayak ngono kuwi. Jadi baru udan ngono kuwi sepatunya juga jadi sepatu pun melayu ya toh. Dari perahu tak boleh kita ketemu. Mondok itu sih dari jepit biasa ngono kuwi. Tapi dari situ kemudian dia menghasilkan anak yang paham siapa Robnya, berhasil. Itu kalau orang tua serasa mulu-mulu, seperti anaknya tuh paham siapa Robnya, nanti antum mati dia penerus dakwah antum, penerus ibadah antum, berhasil rezeki. Tuh yang pertama. Yang kedua, pelajaran penting dari kisah Nabi Yakub ini, orang tua harus jadi idola untuk anak. Mana dalilnya? Ya tadi itu loh. Itu kan anaknya ditanya, "Nah, nanti kalau bapak mati kamu menyembah siapa?" Ini anaknya jawabnya gini loh, "Na'budu ilahaka." Saya nyembah ilah yang bapak sembah. Padahal ilah yang disembah bapaknya itu dengan Allah Ta'ala apa beda? Sama kan? Tapi anaknya kan nggak jawab na'budu ilallah, nggak gitu. Nah, nanti kamu nyembah siapa? Nyembah Allah. Tapi anaknya jawabnya bukan nyembah Allah, tapi nyembah ilah yang bapak sembah. Walaupun yang disembah bapaknya juga Allah Ta'ala. Apa bedanya? Bedanya, kalau Ibnu Katsir katakan gini, yang disembah, kalau anak itu jawab na'budu ilahaka, itu saya nyembah ilah yang bapak sembah, itu berarti anak itu paham ilah, paham Rob siapa yang disembah itu karena bimbingan bapaknya, sampai caranya nyembah itu seperti yang diajarkan bapaknya. Orang nyembah Allah itu ya benar juga, tapi kan caranya belum tentu seperti bapaknya, dan cara dia nyembah Allah ya atau dia kenalnya Allah belum tentu dari bapaknya. Makanya nasihat saya, jangan sampai anak itu bisa hafal Al-Fatihah atau kenal Allah itu dari orang lain, ya toh? Karena kamu akan kehilangan pahala yang banyak. Fatihah itu harus yang ngajari ibunya itu loh. Nah, nanti anak itu bisa hafal Fatihah, saya ngajari gurune. Engko nek baca Fatihah, saya itu pahala gurune. Umur Fatihah ya pas lagi gurune mbok diajari dhewe. Nah, aku nek apalan-apalan kok bahasa lagi gurune, penting antum aja awal-awal sing bayar SPP ngono nek iso malah didhisikke. Wis diajari anaknya, wambah bayare nunda kan mendol ini ngono kuwi. Ngono. Apa itu bilang rahimahullah, itu pelajaran penting itu. Anak itu saking mengidolakan orang tua, Pak, sampai nyembahnya ke orang tua, nyembahnya ke Allah itu persis seperti cara bapaknya ngajari. Jadi idolakan itu sampai gerakannya diidolakan, pakainya diidolakan, semuanya diidolakan. Itu ukuran berhasil orang tua itu jadi idola untuk anaknya. Ojo ngasih anaknya ditanya, "Nak, kamu nanti nikah wing, kira-kira calon kriteria istrimu yang gimana?" Nah, saya itu kriterianya enggak
muluk-muluk sing penting kayak Umi. Kowe berhasil, Umine berhasil dua anak ngono kuwi. Nanti anak-anak bertanya Pak ya. Mas sini nih. Nanti kamu kira calon istrimu modelnya kayak apa? Ditanya kayak Umi, itu berhasil. Tapi nek anak jawabnya, saya tuh nikah yang penting solehah, ya loh. Wis ora yang penting satu aja syaratnya. Joko yang Umi. Gagal. Atau seperti tadi bapaknya juga anak wedok, dia nggak mengidolakan bapaknya, gagal jadi orang tua itu. Saya pernah baca buku yang ditulis oleh pakar pendidik Islam Timur Tengah, namanya Syekh Mustafa Sa'ad Al-Qasimi. Beliau aslinya Yaman, tapi dia memang pakar pendidikan dunia. Beliau menjelaskan tipe orang tua itu, ya toh, ada banyak model. Tapi kesalahan orang tua, tipe-tipe orang tua yang keliru itu ada 4 yang terkenal. Apa itu? 5 atau 4. Beliau mengatakan yang pertama itu adalah takdirul dunia ala akhirah. Orang tua yang tipenya cuma mikir ke dunia untuk anak dibanding akhirat. Itu rata-rata orang tua kan pikirannya enak, ya apa sekolah, pokoknya urusannya dunia terus. Nah urusan sekolah dunia dari pagi sampai sore, full day school, dari Senin Selasa Rabu semua full sekolahnya, berangkat pagi sampai jam 5. Nah kalau Tawangmangu sekolah di Solo, berangkat subuh, pulang sampai Tawangmangu lagi sudah lewat maghrib, berangkat matahari sebelum terbit, pulang matahari terbenam, terus itu full. Dan itu bahasanya cuma dunia, SD gitu, SMP gitu, tambah sih, masya Allah kuliah ya urusannya dunia terus. Padahal dunia itu, ya ini penting nih, dunia, antum tuh pelajari cukup yang mau antum amalkan. Misalnya antum mau ternak bebek, ya belajarnya masalah bebek saja. Ngapain pakai ilmu pelajari, kaya urip ning dunia sak lawase ini bedanya ilmu dunia sama akhirat. Ilmu dunia itu, oke sih ra kanggo, oke sih mubadir. Saya dulu pernah cerdas cermat antar kecamatan mewakili SMTS Purworejo sana, ya toh, mau tentang cerdas cermat P4, ngapal ke butir, ngapal ke apa sila, ora kanggo kabeh kuwi. Apa fungsine coba? Terus sekarang apa lomba matematika barang, coba ngapal ke bilangan desimal, bilangan prima. Sampai sekarang lho, ngapal ke lho kapan? Fungsinya pengamalannya terus susah. Coba kalau aku belajar ilmu agama, contoh di antara ribuan jenis ilmu agama itu bab ibadah yang terlalu luas, di zoom lebih kecil, bab sholat. Bab sholat mungkin masih bareng sebelum sholat wudu. Coba aku belajar wudu gitu aja, kepake enggak? Antum belajar 5 menit bab wudu, itu ilmunya manfaat. Nanti duhur dipakai, asar dipakai, maghrib dipakai, isya dipakai, apalagi sing ngentutan guru wudu terus, kok dipakai terus itu ilmunya. Dan setiap antum ajarkan dapat pahala. Setiap dia mengamalkan ilmu yang antum ajarkan, terus nggak putus-putus nih pahalanya. Kalau yang mau kok entek waktunya buat belajar dunia terus. Coba kuliah jurusan peternakan, habis itu melanjutkan S2-nya peternakan meneh, habis itu profesor peternakan, habis itu nggak mau jadi peternak, jadi dosen peternakan meneh. Itu pun anaknya habis sekolah urusan kayak gitu yang nggak ada sih mampu agama dan nggak ada jadi peternak. Nah, terus dia apa yang lebih? Nah, antum pengen dunia itu gampang. Antum belajar yang mau diamalkan aja, pengen belajar modif mobil, motor, cukup datang ke Pak Abdul Aziz belajar pagi siang sore malam, pagi siang 1 bulan itu pinter ngelui. Rata dalam kuliah repot-repot paling nggak kayak romonya tuh gampang. Apa repot-repot dunia aja kok. Antum merasa belajar itu dijamin dunia itu. Pikiran orang tua itu dia jadi insinyur, jadi dokter, jadi profesor, jadi insinyur, jadi pegawai, rendah. Cita-cita kena dunia rendah. Dulu saya pas SD aja ditanya, ayo anak-anak cita-cita jadi apa? Masuk profesor, dokter, mungkin saya masuk presiden. Pas SD, bahasa ngerti presiden sekarang getun aku, ya jadi presiden itu tiba-tiba yang mau ya sekarang bahwa jadi gitu ya. Yang pertama kesalahan yang fatal itu. Yang kedua, ini kesalahan orang tua menurut beliau yang Mustafa adalah ya layu bani bima akhdal. Orang tua nggak peduli suplai makanan yang masuk ke anaknya. Padahal anak itu rusak karena salah satu faktornya dari makanan. Makanan itu dampak yang mengerikan ada 3. Pertama, doanya tidak diterima. Yang kedua, perilakunya itu rusak. Anak yang makan haram perilakunya haram. Karena Ibnu Qayyim mengatakan al-murwah al-mausulah ala madubiha. Perilaku manusia hubungannya sangat erat dengan makanan yang dia makan.
Makanya kalau makan binatang galak, pelakunya jadi galak. Orang yang makan binatang jorok jadi jorok. Binatang-binatang yang haram, itu akhirnya jadi haram. Makanya Allah mengharamkan babi, anjing, ular, karena itu binatang-binatang bahaya. Orang itu yang boleh makan babi, perilakunya jadi kayak babi kayak rata wadus, kemprong, nggak punya cemburu. Dalam penelitian babi itu nggak punya cemburu loh. Istrinya dikawin babi lain aja dipersilahkan, moga kata tuh menunggu ya. Makanya orang Cina yang menunggu bojone sih kayak gini. Nah orang Islam yang dimakan juga kambing, binatang-binatang yang dibarokai oleh Allah. Makanya pengaruh ibu-ibu yang senangannya bebek goreng ya, menurut bebek ya, kan bebek pada jadi prinsip mono kayak jajannya kok sate kambing mono loh, dan kualitas ya. Itu makanan itu pengaruh. Yang ketiga nih, beliau mengatakan tipe orang tua itu seperti pemadam kebakaran. Muharrikoh itu pemadam kebakaran. Apa pemadam kebakaran? Atau mengerti pemadam kebakaran itu terjadi kasus dia ditelepon, baru takut bingungnya tunggu ditelepon. Ini tahu nanti baru bingung sampai repot rekoso, panas kemudian sampai kebakar. Ada tipe orang tua dari gitu. Jadi nggak peduli anaknya itu sudah rusak sebetulnya, tapi dia nggak paham, nggak sadar sampai nanti kena kasus, anaknya kena kasus misalnya selingkuh, bawa lari anak orang, atau anaknya kena narkoba, bapaknya ditelepon, Pak anaknya kena narkoba, keluarga bingung kayak pemadam kebakaran gitu loh. Waktu bingung stres, itu berarti dia nggak sadar anaknya itu bawa motor orang kemana-mana, berang-berang masih SD loh itu. Orang tuanya kok nggak mikir itu duit dari mana, terus motornya siapa, terus dikasih tahu nanti kalau anaknya kena kasus dia tabrakan atau dia bawa bawa motornya siapa, kemudian bapaknya ditelepon baru gitu. Itu tipe yang ketiga kata beliau. Yang keempat tipe yang disebut kayak ini penakluk binatang. Apa itu bahasa Arabnya saya lupa. Beliau menyebutkan kayak topeng monyet itu loh. Atau monyet itu kan nurut ya itu topeng monyet. Padahal dia jalan kan biasanya pakai kaki 4, tapi untuk topeng monyet suruh pakai helm, suruh jalan berdiri pakai 2 kaki, suruh bawa naik motor, naik pit, itu mau dia. Aku ngerti, ketoknya lembut, ketoknya bagus, anak itu loh. Tapi aku ngerti cara dia diperlakukan untuk melatih itu dipukuli, dipukuli. Ada tipe orang tua itu memperlakukan anaknya kayak topeng monyet kayak gitu. Jadi anaknya itu ketok bagus di depan sopan, padahal dia diajar terus pampleng di rumah supaya notabene jadi depresi anaknya itu. Ada yang terakhir seperti peternak itu pokoknya baru mikir ngasih makan aja, nanti ngasih pakaian. Misalnya ternak kucing, coba belikan kandang, belikan makanannya, belikan susu kucing, terus nanti kucingnya dikerimbat, terus nanti belikan baju kucing, terus nanti belikan pasir untuk trek kucing. Semua tuh berurusan kucing. Akhirnya pokoknya biangan sama. Ada orang tua tipenya tuh nyiapin pakaian untuk anak, ngasih makan anak, nggak pernah mikir pendidikannya. Jadi bapaknya pokoknya boleh duit, nanti mulai ngekei duit, habis itu beli baju, beli mainan, beli apa pasrahkan istrinya loh. Nggak pernah ngecek. Sejuta gue semangat, terus adus, mulai terus madan, mangkat kerja meneh. Seminggu mulai itu terus adus, mulai terus madan, adus. Gitu toh nggak pernah ngajari anaknya, bersekali-kali bimbing anaknya. Itu kata beliau banyak 5 tipe yang mengerikan itu, dan kita jangan sampai jadi satu di antara 5 tipe itu. Maka tipe ideal seperti yang tadi disebutkan. Maka sebagai penutup saya sampaikan nasihat beliau untuk supaya kita bisa menjadi orang tua yang sukses, ideal, dan menjadi idola untuk anak-anak kita. Itu ada 3 cara untuk mensolehkan anak. Menurut Syekh Mustafa tadi Sa'ad Al-Qasimi, ada bukunya itu di Tarbiyatul Aulad itu, beliau mengatakan ada 3 amalannya. Pertama adalah dengan dibimbing dengan bimbingan yang baik. Ini kasusnya Umar bin Khattab. Itu ternyata ada orang tua durhaka loh, Pak. Ini jangan keliru paham. Biasanya yang durhaka itu anak loh. Anak durhaka, anak gak berbakti. Anak durhaka itu perasaannya anak yang tidak menurut orang tua. Ada orang tua durhaka menurut Umar bin Khattab. Pernah ada kasus itu anak yang nakal sama bapaknya
dilaporin ke Umar bin Khattab, ya Umar, saya pengen konsultasi anak lanang itu loh, kasus anak saya itu nakal sekali, belum bikin ulah, nggak pernah mau ibadah dan sebagainya. Nah, anaknya itu ngerti ini bapak ini datangi Umar ini, wah bahaya ini, mesti harus lapor kayak ini terus harus diseneni. Akhirnya ketika bapaknya sudah laporan gitu ya, itu anaknya mesti ngurang dipanggil. Tenang, bapaknya datang, nak kamu dipanggil Amirul Mukminin, sana suruh menghadap. Akhirnya dia harus persiapan mesti ini, bapak ini pradul. Akhirnya ketika datang ke Umar, sebelumnya maaf ini, sebelum jenengan nanti ngomeli saya karena laporan dari bapak, saya ingin tanya satu pertanyaan, jenengan jawab dulu. Apa haknya anak atas orang tuanya? Itu pertanyaan anak. Umar katakan 3. Pertama, ihtar umma sholihah, pilih ibu yang baik. Yang kedua, ihtar asma sholihah, pilih nama yang baik. Yang ketiga, pilih pendidikan yang baik. Alhamdulillah. Umar tak kasih tahu, saya tiga-tiganya itu gak dapat. Pertama, saya dipilihkan ibu yang baik, enggak. Wong bapak itu milihkan ibu itu dia dapatnya di pasar Yahudi. Bapak ibu saya itu tukang jampi-jampi perempuan. Nah coba, masa ibu anak yang ngono. Yang kedua, pilih nama yang baik, saya juga dikasih nama jelek. Zuhal itu apa artinya? Undur-undur. Ya, terus yang ketiga, kaitan bimbingan, saya nggak pernah dibimbing, saya nggak pernah diajari. Akhirnya Umar nggak jadi marah ke anaknya. Kalau gitu bapakmu panggil. Akhirnya bapaknya tadi dipanggil. Ya, apa kata Umar? Ya fulan, kot angko waliduka qabla ayyulida. Kamu itu sudah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu lahir. Bayangkan, lagi keliru milih mbok, keliru milihkan ibu untuk anaknya, itu sudah durhaka. Gak mungkin anak baik kalau ibunya nggak baik. Tapi kalau ibunya baik walaupun bapaknya nggak baik, banyak yang jadi baik. Antum ngerti ulama-ulama besar nggak ada bapak ada loh. Imam Syafi'i itu nggak ada bapaknya tuh, yatim. Banyak Nabi sendiri yatim. Tapi bimbingan ibu itu loh, tapi ibu nakal nggak ada, kalau baik ibunya rusak nggak ada. Suarang banget itu. Oh yang pertama, yang kedua, dua saja. Suaranya sentek. Yang dua ini apa? Kita biar kita baik, itu ada hukum timbal balik. Kata Nabi adalah kamu berbuat baik kepada ibumu. Karena baktinya kamu ke ibumu itu menjadikan anakmu berbakti kepada dirimu. Birru abaikum tubarri'u abnaakum. Berbaktilah kamu kepada orang tuamu, maka anakmu akan berbakti kepada dirimu. Jadi baktinya anak ke kita ini ternyata sebalik baktinya kita ke orang tua. Nabi ngasih tahu, berbakti ke orang tua itu alasannya din wa dain, karena agama dan karena utang. Jadi kalau antum itu baik sama orang tua, utang, nanti utang baik itu akan dibayar anaknya. Tapi kalau antum jahat sama orang tua, utang nanti akan dibayar anaknya. Birrul walidain dinun wa dainun. Berbakti pada orang tua itu karena agama, karena din dan karena utang. Itu masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan kesalahan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.